Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Surveillance Screening dan KLB ingin membahas terkait screening kanker serviks di Puskesmas Guntung Payung. Bagaimana screening kanker serviks? Pemeriksaannya namanya IPA. Pemeriksaan itu IPA itu deskripsi visual, IPA-nya dengan asam asetat. Jadi IPA itu untuk deteksi dini. Kita mendeteksi dini kanker leher aktif. Jadi ada 2 kegiatan, kita bukan IPA aja, IPA dan Sadanis. Bagaimana alur screening kanker serviks? Kalau screeningnya tadi, itu kan kita ada poli itu, PTM. Jadi di screening dulu. Kalau yang kalau yang di puskesmas itu bisa orang datang langsung. Tapi setiap yang pasien yang baru kan pasti harus screening ke PTM dulu. PTM, jadi itu rangkaiannya adalah PTM itu kan tinggi badan ya, tinggi badan, berat badan, tensi, gula darah, kan. Nah itu rangkaiannya nanti adalah IPA. Alur screening PTM untuk wanita usia 30-50 tahun atau yang sudah menikah di Puskesmas Guntung Payung. Pertama-tama, setelah tiba di Puskesmas, lakukan pendaftaran di loket terlebih dahulu dengan membawa KTP. Kemudian petugas akan mengecek apakah pasien tahun ini sudah di-screening atau belum. Setelah diarahkan petugas, kemudian menuju ke pos PTM untuk melakukan wawancara faktor risiko serta pengukuran antropometri, tekanan darah, dan gula darah. Setelah itu, lakukan tes IVA di ruang KIA atau pos PTM. Siapa sasaran dalam screening kanker serviks? Sasaran adalah 30-50 umurnya, yang perempuannya. Jadi yang perempuan sudah menikah, kemudian sudah walaupun belum menikah tapi sudah aktif berhubungan seksual misalnya. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan. Kapan harus melakukan tes IVA? Minimal 3 tahun sekali kalau pemeriksaan di awalnya negatif. Ya, kecuali misalnya si ibu yang si perempuan yang kita periksa ini misalnya dalam keadaan hamil. Jadi tidak bisa melakukan, kemudian dalam keadaan menstruasi, kemudian juga sudah menopause, jadi kita lakukan kecuali memang ada indikasi di pemeriksaan. Apakah bentuk screening kanker serviks hanya dilakukan di puskesmas? Kegiatannya pemeriksaan IPA tadi dan Sadanis, jadi bisa di sini atau kita pas ke luar. Yang ininya yang pengelola PTM-nya. Jadi kita ikut karena dikasih tahu tanggalnya kapan, kita misalnya kayak ke instansi lah yang sudah kita jalani sekolah, guru-guru ke sekolah SD SMP yang ada di wilayah Guntung Payung. Kalau yang IPA tadi bisa dari rujukan dari kuliah umum, kita ambil swab juga di sini, swab sekret vaginanya kita ambil. Kalau permintaannya swab. Jadi pemeriksaan IPA itu ya harus dengan posisi litotomi kan, harus di dalam ruang tertutup. Nah, itu dari hari ke-7, mulai dari hari pertama haid kita hitung hari ke-7 sampai hari ke-10. Itu hari-hari yang aman untuk pemeriksaan. Karena kalau misalnya sebelum haid atau baru masih pas haid atau baru-baru aja masih kan hit biasanya agak bengkak. Jadi kalau misalnya kita positif, berarti ada terdeteksi sel prakanker kan, ada terdeteksi. Kalau positif kita akan melakukan pengobatan. Apa saja alat dalam tes IVA? Makanya kalau IPA itu dari dulu kita kan ada spekulum, ada lidi kapas, jelly untuk masukkan spekulumnya kan, jelly,
Bisa kita pakai basah sih biasanya untuk ininya, septic untuk ininya itu basah, kemudian masyarakatnya sendiri, sarung tangan steril ya. Pemeriksaan ini kan sudah setelah dioles dengan asam tadi kan dibilas diolesi dengan air mineral supaya misalnya kadang. Bagaimana hasil pemeriksaan tes IVA? Apakah langsung terlihat dan hasilnya akurat? Periksa lagi di rumah sakit. Kalau hasil dari IVA ketahuan langsung bisa dilihat dalam 1 menit. Jadi begitu kita setelah dipulas dengan ini muternya kan, ini dioles dengan asam asetat, kita tunggu 1 menit, tunggu sampai ada perubahan warna. Tapi kadang kan yang ditemukan bukan hanya positif ya, positif atau negatif. Kadang ada misalkan ada erosi di sininya, dia ada kayak peradangan lah. Nah peradangan jadi luas sampai 75% lebih, nah itu tetap tidak lakukan swab. Tapi kalau kita melihat ada sedikit kayak ada inilah, kita kan sudah melihat kan ini kok beda, misalnya ada tanah misalnya banyak. Nah kadang kita inisiatif untuk melakukan swab, diperiksakan dulu. Apa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program pencegahan kanker serviks? Hambatannya masih banyak yang mau periksa. Jadi cakupannya rendah benar untuk pemeriksaan IVA rendah. Makanya kita yang ini kalau yang berkunjung ke puskesmas untuk pemeriksaan IVA itu rendah benar. Kalau dulu kita ada dari dinas kesehatan itu kayak semacam kayak massal gitu kan. Jadi dari dinas kesehatan yang ini kan dananya kan, logistiknya semuanya mereka yang menyiapkan. Jadi kita tinggal menyiapkan tenaga aja kita dari sini turun. Nah, itu sudah sebelum COVID itu udah di rumah banyak yang nggak mau. Kalau massal itu pun gara-gara biasanya di kan gitu. Di kan biasanya ada sih kita beberapa waktu sebelum COVID lah itu masih ada kita yang mengumpulkan orang. Terus misalnya pemeriksaannya ke puskesmas kita beri waktu dari sebulan. Biasanya sih misalnya dalam rangka HKN gitu kan. Nah setelah yang COVID ini kita berapa tahun tidak ada, jadi kita kunjungan aja. Kunjungan ada yang ke posyandu. Jadi nih kemudian ke RT. Jadi itu barengan tuh dengan tim PTM itu petir namanya, tim petir. Apa petir kan? Screening si petir. Penyakit tidak menular. Nah, screening penyakit tidak menular keliling. Jadi si petir keliling. Kita keliling. Kita yang datang hambatannya itu tadi. Kalau tanpa ada woro-woro lah istilahnya kayak gitu, jarang yang mau periksa. Jadi sebenarnya masih mencari cara lah supaya orang tuh dengan sukarela bisa melakukan pemeriksaan IVA ini kan deteksi dini ya kan, jangan sampai sudah jadi kanker baru, karena orang kan kalau yang masih kan belum ada keluhan mungkin ya, kalau masih di kanker di awal-awal pun masih belum ada yang berkeluhan lah istilahnya. Kesimpulan, tes yang digunakan untuk deteksi dini kanker serviks yang sederhana, cepat, dan gratis adalah tes IVA. IVA atau inspeksi visual asam asetat merupakan tes yang cukup akurat untuk deteksi dini kanker serviks. Kapankah kita harus tes IVA? Jika berusia 30-50 tahun dan sudah menikah atau berhubungan seksual, maka wajib tes IVA. Bagi wanita di bawah 30 tahun tetapi sudah menikah, dianjurkan juga untuk tes IVA. Tes IVA dilakukan paling tidak 3 tahun sekali jika hasilnya negatif. Lalu, bagaimana cara tes IVA? Sebelum tes, pastikan tidak sedang haid atau hamil dan jangan gunakan krim atau pelumas pada bagian intim agar hasil lebih akurat. Langkah pertama, pasien berbaring dengan kaki terbuka. Kemudian, petugas memasukkan alat bernama spekulum ke vagina untuk mempermudah pemeriksaan.
Jangan takut, rilekskan tubuh supaya tidak sakit. Lalu, percayalah pada petugas karena petugas adalah bidan atau dokter terlatih, sehingga prosesnya aman dan tanpa efek samping. Sambil diperiksa, kita dapat berkonsultasi dengan petugas agar lebih santai. Yang ketiga, permukaan leher rahim dioleskan larutan asam asetat dengan kapas steril agar muncul reaksi. Dalam 1-2 menit, apabila ada perubahan warna menjadi putih, maka hasilnya positif. Hasil positif tidak selalu menandakan sudah terkena kanker, bisa juga masih pada tahap awal kanker. Jika masih tahap awal kanker, dapat melakukan terapi di puskesmas. Jika hasil meragukan, maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk tes lebih lanjut hingga pengobatan. Kalau tes IVA di Puskesmas Guntung Payung, bagaimana sih alurnya? Tes IVA juga sudah sepaket dengan screening PTM atau deteksi dini penyakit tidak menular yang gratis 1 tahun sekali. Pertama-tama, lakukan pendaftaran di loket dengan membawa KTP atau kartu yang ada NIK-nya. Petugas akan mengecek apakah pasien tahun ini sudah screening atau belum. Kemudian, menuju ke pos PTM untuk melakukan wawancara faktor risiko serta pengukuran antropometri, tekanan darah, dan gula darah. Pengukuran antropometri mencakup pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Setelah itu, lakukan tes IVA di ruang KIA atau pos PTM. Yuk, tes IVA sekarang. Jangan biarkan rasa takut atau malu menghentikan langkahmu untuk lebih sehat.